Selamat datang teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang cerpen. Kami beranggotakan 8 orang yaitu Hanifah, Mutiara, Arya, Laras, Ruth, Deva, Afdal Rizky, Salva. Menulis adalah kegiatan menyampaikan ide atau pemikiran dalam bentuk tulisan. Menulis yang praktis berarti mudah dilakukan dengan memilih objek dan langsung mengeluarkan ide. Ada banyak jenis menulis, salah satunya adalah karangan fiksi yang berisi cerita rekaan atau kisah nyata dengan imajinasi pengarang. Karangan fiksi menggunakan bahasa konotatif dan komunikatif, bertujuan menghibur dan memperluas pengalaman pembaca. Cerita pendek atau cerpen adalah prosa yang menceritakan pengalaman hidup tokoh yang penuh konflik, menyentuh, dan mengandung pesan yang mendalam. Generasi muda harus aktif menulis untuk melestarikan kegiatan ini di era modern agar ide dan pemikiran tetap dapat dituangkan dalam media tulisan. Cerita pendek adalah karya sastra yang banyak dijumpai di media massa. Penting untuk memahami pengertian dan ciri-cirinya agar kita dapat menulis cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suroto, cerpen adalah karangan prosa yang menceritakan peristiwa kehidupan manusia dengan satu peristiwa utama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa cerita adalah tuturan tentang suatu hal, sedangkan pendek berarti kisah yang kurang dari 10.000 kata dengan kesan tunggal yang memusat pada satu tokoh. Nursito juga menyatakan bahwa cerpen hanya menceritakan satu peristiwa dari kehidupan pelakunya. Namun, tidak semua cerita pendek bisa disebut cerpen, karena tidak semua mencakup peristiwa seorang tokoh, melainkan bisa berupa curahan hati atau prosa lainnya. Ciri cerita pendek, menurut beberapa ahli menurut Surana, ciri-ciri cerpen adalah 1. Cerita biasanya pendek. 2. Menampilkan hal-hal penting dan bermakna. 3. Isi singkat dan padat. 4. Menggambarkan tokoh menghadapi konflik dan berusaha menyelesaikannya. 5. Meninggalkan kesan dalam hati pembaca. Cerpen tidak bertele-tele dan fokus pada hal yang penting. Pada cerpen, tokoh menghadapi konflik dan berusaha menyelesaikannya serta memberikan kesan mendalam. Menurut Lubis, dalam Tarigan, 1. Harus berisi interpretasi pengarang tentang kehidupan. 2. Sebuah insiden harus menguasai cerita. 3. Harus ada tokoh utama. 4. Memiliki efek atau kesan menarik. Cerita fiksi seperti cerpen dan novel dapat kita analisis dengan dua segi, yaitu unsur yang melekat pada tubuh karya sastra itu sendiri, unsur intrinsik, dan unsur yang ada di luar tubuh sastra itu sendiri, unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik sebuah cerita fiksi mencakup tema, latar, cara bercerita, alur, penokohan, suasana, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema-tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran yang mendasari suatu karya, seperti cerita, novel, cerpen, atau film. Tema merupakan hasil konklusi dari berbagai peristiwa yang terkait dengan penokohan dan latar. Latar adalah keterangan tentang waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam sebuah karya sastra, artikel, atau laporan. Latar juga bisa diartikan sebagai gambaran situasi atau suasana tentang peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. 3. Alur-alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dan dihubungkan oleh sebab akibat, untuk membentuk pola pengembangan cerita. Alur merupakan unsur intrinsik yang penting dalam sebuah cerita, baik novel, cerpen, maupun skenario film. 4. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita, termasuk sifat, karakter, latar belakang, penampilan, dan hubungan antar tokoh. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas seseorang dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi sayoltu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari dalam diri pengarang yang memengaruhi atau memotivasi pengarang dalam menulis karya sastra. Latar belakang pengarang merupakan salah satu unsur ekstrinsik dalam cerita. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Ada 5 nilai yang terdapat dalam sebuah cerpen
antara lain, yaitu 1. Nilai hedonik, 2. Nilai artistik, 3. Nilai kultural, 4. Nilai etis moral agama, dan 5. Nilai praktis.